Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqa wan nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam pertemuan kali ini akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Bersabda Rasulullah SAW, segala urusan yang mempunyai tujuan baik tidak dimulai di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim putus. Hadis yang nomor 2, qala Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi aqta bilhamdulillahi aqta. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala urusan yang mempunyai tujuan baik tidak dimulai di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim putus. Tiap manusia itu mempunyai bermacam-macam urusan. Bapak Ibu, tiap manusia mempunyai bermacam-macam urusan. Urusan-urusan yang dihadapi oleh manusia itu ada dua macam.
Satu, urusan yang mempunyai tujuan baik. Dua, urusan yang tidak mempunyai tujuan baik. Urusan yang mempunyai tujuan baik itu juga ada dua macam. Urusan yang mempunyai tujuan baik lestari, berkembang, berkualitas. Urusan yang mempunyai tujuan baik tetapi putus di tengah jalan. Harapan semua manusia yang melaksanakan urusan baik tentulah bisa lestari, bisa berkembang, dan berkualitas. Untuk segala urusan yang mempunyai tujuan baik agar bisa lestari, agar bisa berkembang, agar bisa berkualitas, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan. Kullu amrin dibanin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Segala urusan yang mempunyai tujuan baik tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, putus. Juga Rasulullah memberikan tuntunan, segala urusan yang mempunyai tujuan baik hendaklah diawali dengan membaca Alhamdulillah agar bisa lestari, agar bisa berkembang, agar bisa berkualitas. Jadi dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim dan dibuka dengan alhamdulillahirabbil alamin, agar tujuan baiknya itu bisa berkembang, bisa lestari, bisa berkualitas. Coba kita perhatikan. Allah Ta'ala dawuh tengene Al-Qur'an, tengene surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala sifat terpuji kepunyaan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Surat Al-Kahfi. Segala sifat terpuji kepunyaan Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kepunyaan Allah yang mengatur seluruh alam. Berpikir di atas landasan 3 ayat Al-Quran, maka kita dapat petunjuk bahwa Allah Ta'ala akan menciptakan langit dan bumi berangkat dari Alhamdulillah. Allah Ta'ala akan menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin berangkat dari Alhamdulillah.
Setelah kitab suci Al-Quran lengkap 114 surat, disusul surat yang paling awal adalah suratul Fatihah yang isinya 7 ayat, dan ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun Bismillahirrahmanirrahim dijadikan muqaddimahnya tiap-tiap surat, termasuk suratul Fatihah. Oleh sebab itu, jikalau kita akan melaksanakan segala urusan yang baik-baik, diperintahkan berangkat dari pangkalan alhamdulillah. Artinya kita diperintah menteladani apa yang dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Ini membaca alhamdulillah. Alhamdulillah ini mempunyai kandungan atau isi. Alhamdulillah artinya segala sifat terpuji. Segala sifat terpuji itu umpama wajib berwujud, wajib ada, hayat maha hidup, ilmu maha pandai, iradat maha kehendak, kodrat maha kuasa, Rahman maha penyayang, Rahim maha kasih, Qayyum maha berdiri sendiri, Al-Aliyu maha luhur, Azim maha agung, dan lain-lain. Semuanya itu lillah, kepunyaan Allah. Jadi alhamdulillah itu adalah pernyataan dari Allah sendiri yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah zat yang mempunyai sifat maha sempurna. Dan Allah itu maha ghaib. Oleh karena itu segala sifatnya maha ghaib. Tidak mungkin panca indera dan akal manusia dapat menangkapnya, dapat mengetahui akan zat Allah dan sifatnya, selama Allah Ta'ala tidak menciptakan tanda-tanda yang menunjukkan adanya sifat-sifatnya yang gaib itu. Agar sifat-sifat yang gaib, sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha terpuji, agar dapat diketahui oleh manusia, maka Allah Ta'ala menciptakan tanda-tanda akan adanya sifat-sifat Allah yang gaib. Dengan melalui tanda-tanda itulah akal manusia dapat mengenal adanya sifat Allah yang gaib dengan pasti. Tanda-tanda zat Allah atau sifat-sifatnya. Tanda itu bahasa Arabnya al-alamatul. Dari kata alamatul muncullah kata alimun, jamaknya alamin, yang dikatakan alam. Di dalam kitab tafsir yang dikatakan alam itu
ialah al-alamu wa huwa kullu mawjudin siwallahi ta'ala. Yang dikatakan alam adalah segala wujud lainnya Allah. Segala wujud lainnya Allah dinamakan alam. Kasarnya semuanya itu adalah alam. Semuanya itu adalah tanda akan adanya sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Dari alhamdulillah keluarlah tanda-tanda akan adanya sifat-sifat. Dan tanda-tanda itu ada dua. Satu, alam semesta ini. Dua, Al-Quranul Karim. Baik alam semesta ini maupun Kitabul Karim, keduanya itu adalah tanda akan adanya sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maha terpuji. Kedua-duanya bersumber dari satu sumber, yaitu Alhamdulillah. Kedua-duanya dinamakan kitab. Yang satu dinamakan kitab alam, yang kedua dinamakan kitab Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ummul Quran wa Ummul Kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ibunya Quran dan ibunya kitab. Al-Quran dan alam tidak bertentangan. Alam dan kitab Al-Quran kedua-duanya dari satu sumber, yaitu Alhamdulillah. Maka mustahillah antara alam dan Al-Quran. Al-Quran kalamullah adalah perkataan Allah. Alam sunatullah adalah ciptaan Allah. Allah adalah Al-Ahad atau Maha Esa. Esa perkataannya, Esa perbuatannya. Yang dikatakan itulah yang diperbuat. Apa yang diperbuat itulah yang dikatakan. Kalau dijelaskan di dalam Al-Quran, banyak yang menerangkan tentang apa yang dikatakan itulah perbuatan, apa yang diperbuat itulah yang dikatakan. Ini diantaranya ada dalam surat Ar-Rahman, ada dalam surat Ad-Dahr, ada di dalam surat As-Samsu, ada dalam surat Al-Qamar, ada di dalam surat An-Najm, ada di dalam surat Al-Buruj, ada dalam surat Al-Jumu'ah, ada dalam surat Al-Lail, ada dalam surat At-Tuqat dan lain sebagainya. Ini menerangkan tentang apa yang dikatakan itulah yang diperbuat, apa yang diperbuat itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari alam semesta, jika manusia itu mau mempelajari, maka akan menimbulkan berbagai macam ilmu yang sangat bermanfaat. Orang mentelaah tumbuh-tumbuhan. Jadi orang mentelaah tumbuh-tumbuhan. Dari situlah timbul ilmu tumbuh-tumbuhan. Orang mentelaah alam hayawan, kemudian timbul ilmu hayat.
Orang mempelajari alam binatang-binatang, kemudian timbul ilmu falak astronomi. Orang mempelajari unsur-unsur alam, timbullah ilmu kimia. Orang mempelajari hubungannya benda dan daya, muncullah ilmu fisika dan lain-lain. Dari alam timbullah bermacam-macam ilmu. Jadi orang yang mempelajari ilmu alam pada hakikatnya mempelajari manifestasi alhamdulillah. Jadi orang yang mempelajari ilmu alam pada hakikatnya mempelajari manifestasi alhamdulillah. Mempelajari adanya tanda-tanda sifat Allah, itu adalah ibadah dalam bentuk yang lain. Kitab Al-Quran juga mengandung undang-undang yang tersembunyi di belakang kalimat-kalimat Al-Quran. Bila orang Islam telah menemukan undang-undang ilahi yang tersembunyi di belakang kalimat-kalimat Al-Quran, kemudian menyusun pikiran di atas undang-undang Al-Quran tersebut, insya Allah umat Islam akan mengalami kemajuan. Akan tetapi sayang, masih banyak umat Islam keliru cara berpikirnya. Berpikir lebih dahulu baru mencari dalil-dalil Al-Quran untuk memperkuat pikirannya. Kalau begini caranya, berpikirnya Al-Quran tidak akan jadi hidayah bagi manusia, akan tetapi hanya dijadikan alat untuk memperkuat pendapatnya saja. Kalau caranya berpikir hanya seperti ini, sampai kapanpun umat Islam tidak akan mengalami kemajuan disebabkan cara berpikirnya yang keliru. Ilahun Rabbun, ini ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang maknanya sama. Ilahun Rabbun, ini maknanya sama. Ilahun artinya Tuhan, Rabbun artinya Tuhan. Akan tetapi ilahun artinya Tuhan, ini yang dimaksud adalah Tuhan sesembahan. Kalau Rabbun artinya Tuhan, artinya Tuhan pencipta, Tuhan penguasa, Tuhan pengatur. Untuk manifestasi bagi alhamdulillah dipakai kalimat Rabbun, tidak kalimat ilahun. Jadi Rabbul alamin artinya yang mengatur segala alam, agar manusia betul-betul mengerti bahwa seluruh alam ciptaan Allah Ta'ala, baik yang besar umpamanya alam semesta maupun yang kecil seperti kutu, semuanya wujud aturan, semuanya wujud ciptaan Allah. Apa itu wujud tumbuh-tumbuhan, wujud hayawan dan lain-lain. Jadi wujud yang ada alam semesta ini adalah semuanya merupakan sebuah aturan.
Dan tiap-tiap ada aturan pasti ada yang mengatur. Mustahil ada aturan dikatakan tidak ada yang mengatur. Jika ada orang yang berkata ada aturan tidak ada yang mengatur, pada hakikatnya bukan yang mengatur yang tidak ada, tetapi orang tersebut yang tidak tahu aturan. Kenyataan yang tidak bisa kita bantah bahwa alam semesta ini adalah wujud aturan. Yang indah, yang rapi, yang nyaman, lengkap dan sempurna. Saking nyamannya manusia hidup di dalamnya, walaupun 1000 tahun manusia itu tidak terasa lama. Jadi keindahan kerapian alam semesta ini adalah manifestasi adanya sifat-sifat Allah yang maha terpuji. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal ardi akbaru min khalqil nas walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Kejadian langit dan bumi adalah lebih besar daripada kejadian manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di akhir ayat ini ada kalimat aksarun nasi la ya'lamun, artinya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti hanya sedikit manusia yang mengetahui. Tidak tahu bahwa wujud jati dirinya itu adalah ikhtisar dari alam semesta. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, diawali surat Al-Fatihah disebutkan Rabbil Alamin, tetapi di akhir surat Al-Quran disebut Rabbin Nas. Jadi Al-Alamin diiktisar menjadi An-Nas. Banyak manusia yang tidak tahu bahwa dirinya itu adalah sebuah makhluk yang besar, hidup, yang sangat mulia, yang sangat baik, yang sangat indah, yang sangat rapi, lengkap, sempurna, universal, yang mengandung bermacam-macam jenis yang berbeda, satu kesatuan. Ada kepala, ada badan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, dan lain sebagainya. Satu kesatuan dari organ
dibentuk menjadi satu tubuh namanya manusia. Banyak manusia yang tidak tahu bahwa dirinya itu adalah sebuah wujud yang mulia. Banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya itu makhluk yang sempurna. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dari sabda Nabi ini menunjukkan bahwa banyak manusia itu yang tidak kenal akan dirinya, sehingga Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia mengenal Tuhan. Mengapa di akhir hadis ini tidak memakai kalimat ilahi, tapi memakai kalimat Rabbun, agar manusia tahu betul-betul bahwa dirinya itu adalah wujud yang sempurna ciptaan Allah, agar manusia itu betul-betul mengetahui bahwa dirinya itu adalah hakikat, dirinya itu adalah manifestasi dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menciptakan manusia ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Alaq, khalaqal insana min alaq. Allah telah menciptakan manusia dari alaq. Kalimat alaq ini mempunyai dua makna. Alaq artinya segumpal darah. Jadi manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Seluruh kitab-kitab tafsir memakai arti ini, segumpal darah. Kemudian arti yang kedua, jadi arti yang ke satu, al-alaq artinya segumpal darah. Arti yang kedua, al-alaq artinya bergantung. Jadi manusia itu diciptakan dari bergantung. Makna yang kedua inilah yang dipilih oleh orang ahli tasawuf. Menurut ahli tasawuf, manusia itu diciptakan dan bergantung. Maksud bergantungnya, satu, bergantung kepada Allah Ta'ala.
2 bergantung kepada sesama manusia, 3 bergantung kepada alam, 4 bergantung kepada tujuan. 5 bergantung dengan sesuatu. Dari ketergantungan inilah kemudian diciptakan menjadi manusia, diciptakan menjadi wujud manusia. Bergantung kepada Allah Ta'ala, yakni bergantung kepada wujudnya Allah, bergantung kepada hayatullah, bergantung kepada ilmu Allah, bergantung kepada iradatullah, bergantung kepada qadratullah. Oleh sebab itu, agar manusia selalu menghubungkan dirinya kepada Allah Ta'ala, menurut istilah Al-Quran surat Al-Imran ayat 112 disebut hablum minallah, tali hubungan kepada Allah atau keimanan. Bergantung kepada sesama manusia, manusia yang akan datang lanjutan dari sekarang, manusia sekarang lanjutan dari manusia yang dahulu, manusia yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang adalah satu umat. Karena nasu ummatan wahid, adalah manusia itu satu umat. Oleh sebab itu, manusia haruslah menghubungkan dirinya kepada sesama manusia menurut istilah Al-Quran surat Al-Imran ayat 112, wa hablum minan nas, tali hubungan sesama manusia atau kemanusiaan. Bergantung pada zaman, kenyataan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, manusia tidak mungkin lepas dari ruang dan waktu. Ruang mengikuti jarak, waktu mengikuti jarak. Manusia lahir di dalam waktu, hidup di dalam waktu, mati di dalam waktu, gembira, susah, sehat, sakit, gerak, diam, jaya, bangkrut, untung, rugi, berjuang atau tidak di dalam waktu. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, wal asri, perhatikanlah waktu. Jadi kalau masa artinya waktu, kalau masa artinya orang baik. Rasulullah tahu, kalau Rasulullah SAW, kafa bidahri wa'idun wa bil mauti mufarriqat, hadis Jami'us Shaghir. Cukuplah dengan waktu manusia penerangan menjadi penerangan, dan mati menjadi perpisahan. Jadi cukuplah dengan waktu menjadi penerangan dan mati menjadi perpisahan. Oleh sebab itu, manusia haruslah menghargai waktunya.
Janganlah menyia-nyiakan waktu, karena waktu itulah kubur. Sebagaimana keterangan bintang ahli tasawuf Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa awqatuka amruka, di waktumu itulah umur. Masalah waktu adalah as-sirr atau rahasia Allah. Kenyataan wujud manusia adalah bergantung kepada alam, yaitu alam syahadah, alam gaib, alam fana, alam bako. Jasmani diciptakan dari alam dunia atau alam syahadah atau alam fana. Rohani dari alam bako atau alam gaib. Oleh sebab itu, manusia haruslah berhubungan dengan alam dunia yang meliputi benda, tumbuh-tumbuhan, hayawan, berhubungan dengan alam akhir, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Doa paling banyak diucapkan oleh Rasul yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Tergantung pada tujuan hidup, pada hakikatnya letak posisi manusia di tengah-tengah. Di atas manusia adalah Allah Ta'ala, di bawah Allah Ta'ala adalah manusia, di bawah manusia adalah seluruh alam. Dan untuk menetapkan posisi manusia itu ialah ibadah, yaitu menjadi hamba Allah yang mukhlis. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oleh sebab itu, manusia haruslah berusaha sekuat tenaga agar posisinya tidak bergeser. Kewajiban pertama pada Muhammad Rasul, kewajiban yang paling awal yang diwajibkan pada Rasulullah SAW, yaitu kewajiban yang tercantum di dalam surat pengangkatannya Muhammad bin Abdullah menjadi Rasul. Rahmatan lil alamin. Surat itu datangnya dari Rabbul Izzah, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pokok surat Al-Alaq, bulan Ramadan. Tersebut di dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham. Tahun 6 Agustus
610 Masehi. Terdiri dari 5 nomor. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, telah menciptakan manusia dari bergantung. Jadi tugas Muhammad Rasulullah SAW lil alamin yang paling awal adalah membaca, mengenal nama-nama Rabbul yang ada pada kita, yang ada pada kitab, yaitu manusia. Yang diorganisir dari unsur-unsur pokok bergantung. Oleh karena Muhammad Rasulullah SAW itu manusia, jadi tugas paling awal adalah membaca kitab dirinya sendiri, kitab yang paling dekat pada manusia adalah kitab dirinya sendiri. Itulah kitab hidup, kitab berpikir, kitab yang paling dekat pada manusia masing-masing. Jadi yang membaca, yang dibaca adalah identik. Yang membaca itulah yang dibaca, dan yang dibaca itulah yang membaca. Semua kitab yang ada di dalam dunia akan ditinggalkan oleh manusia, dan pada hari kiamat akan hancur lebur bersama-sama dengan alam semesta. Satu-satunya kitab yang dibawa oleh manusia ialah Kitabul Insan, kitab dirinya masing-masing. Dan di akhir nanti seluruh manusia yang paling awal adalah diperintah membaca kitab dirinya sendiri. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitabmu, cukuplah dengan dirimu sendiri. Itulah kitab yang dikatakan oleh Pujangga Rangawasita, Sastra Jendra Hayuningrat Pangrawati Bawono. Sastra tulis atau kitab, Jendra ratu, Hayu selamat, ningrat jagat, Pangrawati Bawono memelihara berdua. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Di dalam Al-Quran ayat ini ada dua perintah kepada kita. Satu, wa ahsin, dua, kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu. Berbuat baiklah kamu ini meliputi berbuat baik kepada diri kita sendiri,
berbuat baik kepada ibu bapak kita, berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik kepada bangsa kita, berbuat baik kepada tanah air kita, berbuat baik kepada negara kita, berbuat baik kepada agama kita, berbuat baik kepada sesama manusia. Perintah yang kedua, kama ahsanallah ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepada. Bukan sekedar kita diperintah berbuat baik, tetapi berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada kita. Ini hal yang mustahil. Kita bisa berbuat baik seperti Allah, berbuat baik pada Allah bila mustahil. Mengapa kita diperintah melaksanakan? Ini hanyalah dorongan atau sugesti seakan-akan kita bisa berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada manusia, agar supaya kita menggerakkan segala kemampuan bisa berbuat baik, meneladani perintah Allah. Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah telah menciptakan diri kita berbentuk sebuah organ-organ yang berkumpul menjadi satu, dinamakan manusia. Oleh sebab itu kita haruslah menciptakan suasana, menciptakan hal-hal yang baik, melakukan sesuatu yang baik seperti Allah berbuat baik kepada manusia. Jadi Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Allah yang menciptakan jasmani ini baik, mohon kepada Allah perbaikilah budi pekerti. Jadi Allah Ta'ala perintah berbuat baik seperti Allah berbuat baik ini adalah merupakan sugesti dorongan agar manusia itu memperhatikan secara penuh melakukan sesuatu yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan membawa manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.